Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muatinus Brambang dari kelas HES 3, NIM saya 1820104123. Saya akan menyampaikan materi kelompok saya dari kelompok 8 tentang operasional pasar modal, dan kelompok satu lagi dari kelompok makalah yang lain, yaitu dari kelompok 9 tentang penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah. Itu dari kelompok 9. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 7 dengan mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi SSY ME. Itu saya akan memaparkan materi dari kelompok saya terlebih dahulu, yaitu tentang operasional pasar modal syariah. Sebelum kita mengetahui apa itu operasional pasar modal, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pasar modal. Pasar modal adalah instrumen keuangan dalam jangka panjang, antara lain dalam bentuk modal sendiri maupun dalam bentuk utang. Nah, untuk itu diterbitkan dari pemerintahan, lalu baik dari pemerintahan ataupun dari perusahaan sendiri atau swasta. Tentang penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 7 mata kuliah Lembaga Perekonomian Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi SSY ME. Yang pertama, saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang operasional pasar modal syariah. Sebelum kita mengetahui apa itu operasional pasar modal syariah, kita terlebih dahulu ketahui dulu apa itu pasar modal. Pasar modal adalah perdagangan instrumen dari jangka panjang, dan itu antara lain dari bentuk modal sendiri maupun bentuk utang, dan diterbitkan baik dari pemerintahan maupun dari perusahaan swasta. Pasar modal syariah itu sendiri adalah tempat atau sarana bertemunya antara penjual dan pembeli dengan melakukan perdagangan instrumen keuangan tadi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi syarat-syarat Islam, baik itu dari penjual atau pembeli. Fungsi-fungsi pasar modal. Fungsi-fungsinya sendiri itu yang pertama itu memungkinkan masyarakat dalam melakukan bisnis dalam pasar modal itu sendiri memperoleh keuntungan dan resikonya tersendiri. Fungsi selanjutnya yaitu memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk meningkatkan produksinya tersebut. Fungsi selanjutnya memungkinkan pemegang saham untuk menjual sahamnya untuk guna meningkatkan tingkat likuiditas. Dasar hukum pasar modal itu sendiri tidak jauh dari Al-Quran dan hadis dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dasar pasar modal sendiri juga terdapat di dalam dasar Fatwa DSN MUI, yang mana isinya itu tidak bertentangan dengan prinsip. Salah satu struktur dari pasar modal itu sendiri ada BAPEPAM, Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang kedua itu ada Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, ada penyimpanan dan penyelesaian, profesi penunjang seperti akuntan, dan ada juga reksadana. Operasional pasar modal itu sendiri, investor sendiri harus tahu betul bagaimana untuk memperoleh keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami, serta harus menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dan menjauhkan dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, serta menjauhi sekali itu dari hal-hal yang mengandung unsur gharar ataupun riba. Selanjutnya saya akan memaparkan materi
kelompok 9 yang mengenai tentang penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah, yang bagaimana itu penyelesaian sengketanya itu ada dua. Yang pertama itu ada non litigasi dan satunya lagi litigasi. Sebelum kita materi selanjutnya, kita tuh harus tahu dulu apa sih itu non litigasi dan apa itu litigasi. Non litigasi itu sendiri itu berdasarkan pasal 6 nomor 30 tahun 1999 itu membahas tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, untuk non litigasi itu sendiri itu berdasarkan arbitrase dan itu diselesaikan secara damai tadi berdasarkan arbitrase. Sedangkan yang litigasi tadi itu di bawah naungan pengadilan agama yang mana itu diselesaikan dengan sidang. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan itu secara tertulis oleh yang bersengketa. Kelebihan dalam menggunakan arbitrase yaitu pertama, cepat dan hemat, kedua, terjaganya rahasia, bersifat non-precedent, bebas dalam memilih arbiter. Arbitrase juga memiliki kelemahan yang mana arbitrase itu sendiri keputusannya sendiri tidak bisa langsung dieksekusi, tapi langsung dieksekusi ke pengadilan agama terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu arbitrase sendiri. Yang kedua itu ada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan menggunakan metode ADR, yaitu Alternative Dispute Resolution, yang mana metode ini untuk pencapaian sasaran damai. Kelemahan dalam arbitrase yang pertama itu tidak dapat langsung dieksekusi, tetapi harus dieksekusi oleh pengadilan terlebih dahulu. Yang kedua, kelemahannya itu arbitrase sendiri tidak dapat diperiksa langsung. Maksudnya arbitrase tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dari pengadilan. Jadi prosesnya itu 2 kali. Nah, untuk yang litigasi yaitu melalui pengadilan agama yang berwenang menyelesaikan sengketanya, yaitu melakukan sidang-sidang yang akan dilalui oleh yang bersengketa. Pengadilan agama ini merupakan tingkat pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf Bu apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jadi saya setelah menyampaikan apa itu dari non litigasi dan litigasi, itu sudah saya jelaskan. Dari non litigasi tadi ada arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta litigasi tadi berada di naungan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketanya dengan melakukan sidang-sidang di pengadilan agama. Sedangkan pasar modal syariah tadi Bu, itu harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana dari tadi ada dasar hukumnya itu dari Al-Quran dan hadis, serta fatwa DSN MUI yang tidak jauh dari prinsip syariah Islam, syariat Islam Bu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.